Insania FM Radio Network, jaringan radio kemanusiaan pendidikan dan kebudayaan. Insania Peduli Kemanusiaan balik lagi bersama saya Erlangga Rokadi. Terima kasih Anda yang masih mendengarkan kami di 97,9 FM Gorontalo, 87,6 FM Ternate, 88,7 FM Sorong, 103,4 FM Palu, dan di 87,6 FM Mataram. Ataupun Anda yang mendengarkan streaming kami di insaniafm.com ataupun lewat aplikasi Insania FM. Sahabat Insania, Hari Tani Nasional diperingati setiap tanggal 24 September setiap tahunnya sebagai wujud ya tentunya peringatan untuk mengenang sejarah para petani serta membebaskannya dari penderitaan. Pertanian menjadi pondasi utama nih dalam mendorong pembangunan negara Indonesia. Sebab menjadi pemasok dan penunjang kebutuhan pokok masyarakat, juga perekonomian dan usaha ketahanan pangan. Melihat pentingnya perjuangan seorang petani dan memajukan negara ini, maka mereka adalah pahlawan bagi kita semua. Apalagi ya sahabat Insania, masyarakat Indonesia itu kebanyakan juga backgroundnya atau pekerjaannya ya petani. Salah satu bentuk mensejahterakan petani dilakukan oleh Rumah Koran dengan memberikan edukasi pertanian lewat berbagai program dan juga kegiatannya. Lantas, bagaimana Rumah Koran menjadi media bagi para petani untuk maju bersama membangun negeri melalui hasil pertanian? Tema kita di program Insania Peduli Kemanusiaan untuk edisi hari ini adalah Petani Membangun Negeri. Saya sudah bersama dengan Jamaluddin Deng Abu, founder Rumah Koran dan juga Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jamaluddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat bertani. Iya. Nah, semangat bertani. Hari ini adalah tanggal 24 September diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Tani Nasional. Sebelumnya kami mau terima kasih sudah berkenan hadir di studio kami langsung. Dan sahabat Insania di studio saya ini unik menarik karena selain saya berdua, saya juga ditemani sama sayur-sayuran yang ada di sini. Hasil pertanian ya, Pak Jamaluddin. Hasil pertanian langsung dari mana nih? Di dataran tinggi Kabupaten Goa. Kabupaten Goa, ada labu siam, ada daun bawang sama wortel luar biasa, spesial di Hari Tani di tanggal 24 September ini. Nah, Pak Jamaluddin, bagaimana sebenarnya Rumah Koran ini berdiri? Latar belakangnya seperti apa terbentuknya komunitas Rumah Koran ini? Iya, jadi Rumah Koran ini dia adalah wadah untuk para petani. Kami memberi gerakan ini sebagai sebuah gerakan cerdas anak petani, di mana Rumah Koran sebenarnya dia satu rumah itu ditempeli korang. Iya. Nah, ditempeli korang tujuannya adalah agar petani ini bisa menjadi petani literasi. Mereka bisa membaca koran, mendapatkan informasi dari berita-berita koran tersebut, dan akhirnya berkembang menjadi sebuah wadah yang akhirnya mampu menjadi tempat baca buku untuk anak petani, pemuda tani, dan petani tua. Dan sebelum COVID sih tempat ini juga dijadikan sebagai studi pertanian, studi lapang atau studi tour untuk orang-orang yang ingin kemudian melihat pertanian dan belajar pertanian. Oke, jadi awalnya tujuannya seperti itu ya. Awalnya memang Rumah Koran itu dijadikan sebagai rumah baca atau seiring dengan berjalannya waktu baru nanti dipatenkan, oh ini rumah baca untuk para petani, atau memang dari awal? Ya, jadi memang wilayah di tempat kami itu di dataran tinggi Kabupaten Goa memang mayoritas masyarakat itu sebagai petani. Nah, tentu saya sebagai anak petani ingin ada tempat atau wadah di mana kami berkumpul, berdiskusi, dan bagaimana melihat potensi-potensi pertanian. Nah, wadahnya adalah tentu harus didirikan dan bersama-sama kemudian kita jadikan sebagai tempat kita memajukan pertanian ini. Tetapi kita ingin berbeda dari sebuah wadah yang bergerak di rumah baca. Akhirnya kami menempeli kandang bebek ini yang awalnya memang kandang bebek ya, Rumah Korannya, dan saya tempeli koran. Akhirnya secara keseluruhan dinding itu tertempel, akhirnya bernama Rumah Koran. Oh, gitu. Itu awalnya ceritanya seperti itu, dan filosofinya seperti itu juga. Memantik
masyarakat, orang-orang yang ada di sana untuk mau membaca. Iya, iya. Jadi kita ingin para petani ini dia menjadi petani literasi, bukan hanya sekedar bisa melakukan budidaya, menanam, tetapi dia juga melihat potensi pasar. Jadi dari hulu ke hilir, bagaimana petani ini bisa kaya dari sebuah proses menanam dan pemasaran begitu. Baik, baik. Lantas apa sebenarnya yang menjadi kendala ataupun kesulitan yang dihadapi Rumah Koran dalam mengedukasi masyarakat tentang sektor pertanian, atau tidak ada karena memang backgroundnya mereka itu para petani? Ya, jadi sebenarnya bukan masalah, tetapi sebuah tantangan bahwa kita ini anak petani, putra daerah yang tentu harus punya inovasi, gagasan. Bagaimana pertanian ini jauh lebih menarik, keren dan modern, kan seperti itu. Di mana era hari ini adalah era teknologi, tentu bagaimana pertanian yang dulunya konvensional, kemudian kita ingin mereka menjadi petani online. Ya, petani online di sini adalah ketika mereka menjadi petani literasi, bagaimana ada edukasi bahwa ketika kita ke lahan-lahan pertanian, apakah menanam, merawat atau panen, tentu kita ingin itu terlihat. Nah, kita mengajak mereka melalui edukasi bahwa kita harus berselfie di situ. Tujuannya adalah agar promosi tercipta dan diketahui oleh orang banyak bahwa di tempat ini ada budidaya sayur mayur yang kemudian bisa dijadikan sebagai tempat untuk mereka membeli. Itu salah satu yang dilakukan untuk mengedukasi misalnya masyarakat ataupun para petani di situ. Apalagi nih, bisa saja yang dilakukan kayak petani sekarang itu bisa lebih mudah misalnya dengan pupuk dan lain sebagainya, apakah model pertanian yang kekinian atau seperti apa itu juga disampaikan misalnya? Ya, jadi pertama kan kita melihat bahwa potensi alam. Jadi potensi alam memang kita sangat luar biasa. Kami memiliki tanah yang begitu subur, puluhan ton per hari mampu dihasilkan, yang kemudian dipasarkan di Kota Makassar dan sekitarnya. Tetapi dari sumber daya alam tentu ada dan harusnya ada gerakan-gerakan bagaimana memajukan sumber daya manusia, agar kita bukan hanya sekedar mengejar daripada sifatnya sesaat, tetapi bagaimana ada konsep-konsep kita bisa melihat secara kualitas dan kuantitas itu bisa tercipta dari gerakan cerdas anak petani melalui Rumah Koran ini. Ya, itu gerakan cerdas petani itu mungkin salah satu kegiatan atau seperti apa? Ya, jadi gerakan cerdas anak petani itu kembali ke edukasi, kembali ke literasi. Bagaimana dari awal kita mencoba menanamkan kepada anak-anak petani bangga dengan dirinya, bahwa saya anak petani, saya adalah generasi petani yang akan melanjutkan kepemimpinan atau budidaya di pertanian. Nah, di gerakan literasi kami sebelum pandemi melakukan kegiatan baca buku di kebun, gunung, di sungai. Jadi ada gerakan-gerakan literasi di situ untuk kemudian melahirkan generasi petani yang istilahnya bisa melek teknologi, wawasan luas dan mampu membaca potensi alam yang ada di tempat mereka. Untuk semua sasarannya itu kan tadi misalnya membaca, apakah itu hanya untuk khusus anak-anak misalnya? Ya, jadi kalau di Rumah Koran kita bagi 3 peserta didik. Pertama itu anak petani, yang kedua pemuda tani, yang ketiga itu adalah petani tua. Jadi ada tingkatan peserta didik yang coba kami ramu dalam sebuah konsep gerakan cerdas anak petani, agar kesemuanya ini bisa menjadi petani yang keren, mandiri dan modern begitu. Bagaimana ceritanya? Saya penasaran ceritanya ketika misalnya mengedukasi anak-anak, kemudian pemuda, kemudian yang lebih tua lagi. Ya. Jadi kan anak-anak petani ini kita ajak setiap hari Minggu. Bagaimana mereka datang ke Rumah Koran, kita ajak ke lahan, mereka bisa membaca alam, mereka bisa baca koran dan buku. Kalau berbicara di petani muda, bagaimana kemudian dia melek teknologi. Jadi tugasnya adalah bagaimana mempromosikan potensi-potensi alam yang ada di desa tersebut, di wilayah tersebut. Dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi generasi petani milenial yang bangga dengan dirinya bahwa saya ini anak petani. Tentu saya harus bangga dengan itu karena ini mampu menghasilkan sekian pendapatan, tentu ini harus dirasakan dan kita harus bangga dengan itu. Nah, kembali kepada petani tua melalui edukasi bahwa pertanian itu harus ada generasinya. Nah, tentu kami mengajak mereka agar mereka tetap memberikan biaya kepada anak-anak mereka untuk mereka bisa berpendidikan secara formal maupun informal. Mereka punya kegiatan-kegiatan literasi dan
pendidikan supaya pendidikan di tingkat petani bisa dimajukan dan pertanian seperti yang saya sebutkan bahwa bisa maju, mandiri dan modern. Iya, itu adalah tujuannya, goals paling utama tentunya. Dan ini yang akan berputar terus, sirkulasinya itu akan seperti itu terus. Iya, betul. Nanti yang tua melahirkan lagi anak, kemudian anaknya jadi petani, seperti itu terus ya. Iya, betul. Itu yang harapan kita supaya tidak terputus petani ataupun pertanian kita. Nah, saya ingin tahu juga selain aktivitas itu yang dilakukan di rumah koran, apalagi aktivitas yang mungkin saja dilakukan apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Ya, jadi awal COVID karena memang sekolah formal saja kan artinya ada batasan untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Nah, di kami di rumah koran karena memang kan kami tujuannya adalah bagaimana bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan masyarakat luas. Nah, kami melihat bahwa ada potensi alam yang ada di tempat kami. Apa itu adalah sayur mayur yang mampu dihasilkan puluhan ton per hari. Nah, kami ingin bermanfaat di situ. Bagaimana cara bermanfaatnya adalah kami ingin lahir sebagai petani dermawan. Nah, petani dermawan di sini adalah bagaimana kami melahirkan konsep atau sebuah gerakan yaitu sedekah sayur di tengah pandemi. Jadi kami mencoba mengumpulkan sayur dari satu petani, banyak petani, akhirnya terkumpul puluhan ton yang mampu kami salurkan ke beberapa titik. Hari ini kami sudah mampu mendistribusikan sayur ke 30 panti asuhan. Kemudian target kami itu sampai 100 panti asuhan. Luar biasa, 30 panti asuhan. Panti asuhan itu titiknya di mana saja? Dia ada di 4 kabupaten kota. Pertama itu ada di Kabupaten Goa sendiri, Kota Makassar, Maros dan Kabupaten Takalar. Ya, yang agak dekat juga dengan Kabupaten Goa ya. Betul. Pak Jamaluddin. Luar biasa. Nanti targetnya 100 panti asuhan. Itu target kami 100 panti asuhan. Dan ini kan kita sebenarnya dari awal itu kita kolaborasi. Kolaborasinya itu dengan banyak pihak. Salah satunya adalah konsep ini lahir dari salah satu anggota Satbrimo Polda Sulsel yang bernama Pak Purwanto. Kemudian kami bersama-sama saya sebagai petani mewakili petani untuk mengumpulkan sayur, kemudian kita distribusikan ke beberapa titik. Ini Pak Purwanto dia bagaimana mengendarai mobil Brimob ini, kemudian mengambil sayur dan kita sama-sama mendistribusikannya. Oke, jadi kolaborasi juga. Betul. Dengan berbagai pihak, salah satunya Satbrimo Polda Sulsel. Luar biasa. Lantas pelaksanaan program berbagi kepada masyarakat selama pandemi COVID-19 ini itu tadi ya, jadi bentuknya kolaborasi, dikumpulkannya di Malino ya, sayur mayurnya itu. Iya, di sayur Malino. mayurnya di Malino, terus nanti didistribusikan ke titik-titik tersebut. Ada 100 titik tadi targetnya. Apakah nanti daerahnya itu tetap di 4 kabupaten kota itu atau lebih luas lagi? Target kita ke depan itu lebih luas lagi. Hanya saja untuk sementara kita ingin fokus di 4 kabupaten kota itu di Sulawesi Selatan. Kemudian bukan panti asuhan saja sebenarnya. Kami juga sudah menyasar ke beberapa pondok pesantren. Itu sudah ada 21 pondok pesantren yang ada di Sulawesi Selatan. Awal COVID itu juga kita mencoba memberikan sayur kepada dapur-dapur umum TNI Polri. Kemudian beberapa ada bencana alam, katakanlah di Bantaeng, Jeneponto, itu kita beri juga sayur. Sehingga kalau berbicara jumlah sayur yang sudah terkumpul dan berhasil kami distribusikan itu sudah hampir 60 ton lebih. Luar biasa, merinding saya dengarnya. Itu bagaimana mengkomunikasikannya ke masyarakat bahwa ayo kita mau berbagi nih sama teman-teman atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, jadi ini kan bagaimana para petani itu lahir sebagai petani dermawan. Jadi dia mengejar dunianya dengan melakukan budidaya, tetapi tidak melupakan akhiratnya. Yaitu tadi menyisihkan beberapa persen atau beberapa kilo sayur mayur yang mereka hasilkan, kemudian dia sumbangkan dan kumpulkan ke kami. Dan sebenarnya tingkat kedermawanan di tingkat petani itu besar. Jadi kadang-kadang kami hanya menginformasikan kepada 3 petani, 5 petani, tetapi pada waktu pengumpulan sayur
akhirnya mereka yang sebelumnya tidak mengetahui informasi ini ingin juga melakukan sumbangan sayur. Dan itu volumenya bukan kecil. Kadang-kadang satu petani itu ada 200 kilo, 500 kilo. Atau ada satu petani, satu hamparan, para relawan yang kami beri dia pasukan sedekah sayur, itu datang di tempat itu kami panen sepuasnya. Kita isi satu mobil pickup sampai penuh. Luar biasa. Dan kita sumbangkan ke beberapa titik. Luar biasa. Artinya jiwa sosial masyarakat juga ini sangat tinggi. Betul. Untuk saling berbagi, gotong royong, membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi ini juga dapat saya sampaikan bahwa di tengah COVID ini kan ini bisa dibuktikan. Petani bisa membuktikan bahwa di tengah COVID petani itu bisa memberi. Artinya apa? Kita sebagai petani milenial ini menjadi sebuah gambaran bahwa di pertanian itu memang wow dan keren. Karena di tengah pandemi saja dia bisa memberi. Apalagi setelah kita selesai dan pasca pandemi tentu ini sangat menarik. Karena di tengah sulit saja dia bisa eksis, bangkit dan mampu memberi sekitar 60 ton lebih begitu. Baik. Saya mau ke yang lainnya. Kita mau bahas soal, karena tema kita di pagi hari ini adalah petani membangun negeri, dan Anda juga sebagai Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia, bagaimana melihat kita cakupannya ke seluruh Indonesia saja atau lebih spesifik ke Provinsi Sulawesi Selatan. Petani millennials itu banyakkah jumlahnya? Iya, jadi sebenarnya petani milenial ini, generasi petani sebenarnya banyak. Hanya saja kita harus tampil di permukaan bahwa kami adalah petani milenial yang memang melirik dan mencintai pertanian. Jadi hanya persoalan waktu sebenarnya. Berbicara volume apakah banyak atau tidak banyak. Tetapi memang kita harus eksis. Salah satunya adalah itu tadi. Kita harus menjadi petani milenial yang menjadi petani online. Memperlihatkan di lahan-lahan pertanian apakah tugas kita mengambil gambar, membuat video, memposting di media sosial kita masing-masing. Jadi memang kita harus memperlihatkan ini. Dan kita terlihat bahwa petani itu banyak dan itu keren. Karena pertanian ini sangat menjanjikan dan tidak akan pernah ada matinya begitu. Dan rasa-rasanya memang dari tahun ke tahun semakin ke sini, ya memang banyak muncul petani milenials dengan anak muda yang sekarang pede, percaya diri untuk bertani. Misalnya kayak ya walaupun tidak di kebun, ada usaha hidroponik misalnya. Kemudian banyak lagi yang dilakukan oleh para milenials, itu juga yang dilihat oleh Pak Jamaludin. Ya, jadi sebenarnya kan pertanian itu bukan hanya yang mencangkul. Jadi pertanian itu kan dari hulu sampai ke hilir. Apakah dia sosoknya sebagai seorang di hulu dan hilirnya itu, dia di hilir bagaimana memasarkan hasil-hasil pertanian contohnya. Itu kan bahagian daripada pertanian. Yang kedua, ketika dia mungkin memproduksi pupuk organik, itu kan bahagian daripada pertanian. Atau mungkin saja dia YouTuber tetapi dia sifatnya membuat konten-konten pertanian. Itu kan bagian daripada pertanian. Jadi pertanian ini kita harus melihat secara keseluruhan bahwa petani dan pertanian itu bukan hanya sekedar orang yang kemudian melakukan budidaya dan mencangkul, bukan. Tetapi sebuah proses dari hulu ke hilir itu adalah sebuah proses di pertanian. Itu yang harus kita pahami juga, bahwa ya luas ternyata cakupannya, banyak, bukan hanya ya tadi disebutkan bahwa yang mencangkul. Dan saya mau ke soal masalah utama sebenarnya. Apa yang menjadi masalah utama pembangunan pertanian yang paling banyak dihadapi masyarakat di era sekarang? Ya, jadi sebenarnya bukan lagi masalah tetapi peluang. Jadi di era teknologi itu para generasi muda atau petani milenial ini menjadi sebuah peluang di kita. Katakanlah saya kan berada di dataran tinggi Kabupaten Goa, tetapi itu bisa dilihat oleh masyarakat yang ada di Jakarta atau di daerah lain dengan adanya teknologi. Nah, inilah peluang yang harus kita gunakan dan manfaatkan sebagai generasi muda yang memang kita mempunyai potensi alam yang ada di tempat kita masing-masing. Jadi dari sebuah persoalan, sebuah masalah kita jadikan sebuah peluang. Bisa saja kita membuat sebuah marketplace. Bisa saja kita membuat sebuah aplikasi yang kemudian membantu petani. Katakanlah Rumah Koran, bagaimana dia melakukan edukasi, promosi dan pasar tani. Nah, dari yang kita bicarakan tadi adalah bagaimana edukasi di petani menjadi petani online. Akhirnya kami melihat ada
istilahnya gerakan yang memang harus dilakukan lagi agar distribusi atau penjualan di pertanian itu bisa lebih lancar. Makanya kemudian kami membuat lagi gerakan, yaitu bagaimana kemudian membantu petani memasarkan hasil-hasil pertanian secara online. Secara online. Iya. Itu sudah dilakukan sama teman-teman di Rumah Koran dan bagaimana efektifnya atau hasilnya? Ya, jadi gerakan ini adalah pertama kan kita melakukan promosi yang itu yang kami sampaikan tadi, bahwa bagaimana petani itu bisa menjadi petani online dengan membantu dan membuat konten-konten atau postingan sehingga terlihat secara luas. Kemudian bagaimana kami membuka pasar secara online. Pasarnya itu berbicara segmen pasar. Kami melihat ada di Kota Makassar itu sendiri, kemudian ada di luar pulau, dan tentu ke depan bagaimana kemudian ada Merdeka Ekspor di situ. Oke. Dan itu sudah kami lakukan. Luar biasa. Apalagi dari Kementerian Pertanian sudah kemarin membuka Merdeka Ekspor ya. Jadi peluang itu yang juga harus dibaca sama teman-teman petani. Ya. Petani milenial khususnya. Betul. Jadi inilah sebenarnya yang menjadi peluang besar untuk kita. Ya. Pertama, karena kita adalah negara agraris, tentu ini menjadi peluang yang sangat besar, tidak boleh kita sia-siakan. Karena semua manusia, semua orang kan membutuhkan makan. Tidak ada petani, tidak akan ada makanan. Betul. Sehingga memang dari petani tentu kita bisa membangun negeri. Pada hari ini adalah semua para petani tentu memperingati Hari Tani. Bagaimana pertanian jauh lebih menarik, keren, dan modern begitu. Tadi soal Merdeka Ekspor itu salah satu kebijakan pemerintah. Ada lagi kebijakan yang dilakukan pemerintah yang membantu kemajuan sektor pertanian yang Pak Jamaludin lihat? Ya, jadi sebenarnya akses katakanlah dari segi legalitas, izin, dan mempermudah secara transport. Jadi banyak hal yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya kemarin ada pelatihan 1 juta petani. Nah, itu kan bagaimana SDM. Jadi gerakan cerdas anak petani ini kemudian ternyata di tingkat nasional itu juga dilakukan, dan ini kan sangat membantu. Tentu dari sumber daya alam yang ada, tentu juga membutuhkan sumber daya manusia yang tentu harus unggul dan mampu berkompetisi, yang kemudian mampu membawa pertanian ini jauh lebih menarik. Baik. Anda tadi gaungkan terus bahwa bagaimana kita jadi petani millennials, melek teknologi, digitalisasi, promosinya di media misalnya, media sosial kita, itu sejauh mana efektivitasnya di teman-teman Rumah Koran? Ya, jadi kan di era pandemi ini kan, di tengah pandemi kita kan dihimbau untuk di rumah saja. Nah, peluang inilah kemudian diambil oleh pasar tani Rumah Koran itu. Jadi masyarakat kami sampaikan di calon-calon konsumen atau konsumen yang sudah loyal dan selalu melakukan pembelian, ya mereka cukup di rumah. Jadi cukup mereka melakukan pembelanjaan 20 kilo itu sudah free ongkir, dan kami jamin dia fresh. Dan kami membuka ketika mereka ingin volumenya jauh lebih tinggi, katakanlah 1 ton, 2 ton, kebutuhan sayur di mereka, kami siap untuk menyiapkan dan mengantarkan ke tempatnya mereka. Dan secara efektif di era teknologi ini tentu kita tidak perlu ketemu dulu. Cukup kami sepakat berapa kilo yang mereka butuhkan, akhirnya terjadi kesepakatan, terjadi transaksi di situ. Jadi era teknologi memang sangat membantu para petani. Salah satunya adalah di kegiatan promosi, di mana ketika kita memfoto kegiatan-kegiatan panen atau di lahan, di mana memang kami di dataran tinggi kami menyebutnya sebagai kampung sayur. Kampung sayur. Ya, jadi di kegiatan Rumah Koran itu kami membaca potensi alam. Kemudian kami memberikan sebuah identitas di desa ini, di kampung ini sebagai kampung sayur, sehingga mudah diingat dan orang tertuju ke sana. Brandingnya. Iya, brandingnya di situ. Itu dia. Dan Anda sebagai Duta Petani Milenials Kementerian Pertanian Republik Indonesia tentu tidak fokus cuma di Rumah Koran saja, tapi masyarakat secara umum. Yang dilakukan nanti ke depannya itu akan seperti apa? Ya, tentu sebagai duta kan tentu ini adalah sebuah generasi yang memang dilahirkan dari Kementerian Pertanian. Tentu tugas kita adalah bagaimana pertama tadi saya sendiri harus bangga dengan identitas saya, bahwa saya petani. Saya ini bisa seperti ini karena hasil-hasil pertanian. Saya bisa kuliah karena hasil-hasil pertanian yang kemudian mampu membiayai kuliah saya. Itu kan sebuah identitas dan sebuah kebanggaan yang harus disampaikan kepada generasi-generasi atau petani-petani milenial yang lain.
Jadi memang rasa bangga itu memang harus ditumbuhkan dari diri sendiri, kemudian kita tularkan kepada teman-teman seusia kita, bagaimana kemudian rasa bangga itu muncul di dirinya. Karena ketika rasa bangga itu sudah tercipta, maka kita akan lebih fokus dan tentu akan melahirkan ide-ide baru untuk kemudian membawa pertanian ini jauh lebih menarik seperti itu. Baik, saya mau tahu apakah Pak Jamaluddin ini dengan rumah korannya punya cita-cita lagi ke depannya selain tadi rumah koran yang mengedukasi anak-anak, pemuda, kemudian ya orang tua dari petani itu, adakah cita-cita khusus lagi dalam sektor pertanian? Ya, tentu cita-citanya adalah bagaimana harapan kita itu secara keseluruhan hasil-hasil pertanian itu bisa tercover secara keseluruhan, terjual secara keseluruhan. Tentu ke depan tentu kita ingin punya market yang besar di tingkat pertanian, di pertanian, sehingga tidak merugikan petani. Okay. Jadi salah satu persoalan yang ada di pertanian adalah di pemasaran. Nah, harapan dan cita-cita kami adalah ke depan harusnya ada tercipta semacam pasar tani yang besar, itu mampu menampung hasil-hasil pertanian, para konsumen datang ke sana atau melalui penjualan online itu mampu membawa pertanian, para petaninya bisa sejahtera dari hasil-hasil pertanian itu. Karena ending daripada pertanian adalah di pemasaran. Di pemasarannya, iya. Itu yang paling penting juga Betul. sebenarnya. Dan di situ masalah utamanya juga atau masalah terbesarnya. Iya. Oke, bagaimana melihat sekarang situasi kita di Indonesia terkait dengan pertanian? Sudah lebih baikkah? Karena kalau saya lihat bagaimana aplikasi-aplikasi, kalau kita bicara soal digitalisasi ya, Pak Jamaluddin, banyak sekali sekarang aplikasi pengantaran sayur misalnya, kayak ada beberapa aplikasi. Artinya memang betul-betul mengikuti perkembangan zaman juga ya para petani kita ini. Ya, jadi memang kan kami sebagai generasi petani milenial itu tentu itu tadi yang saya sampaikan bahwa dari sebuah persoalan menjadi peluang. Nah, kami melihat bahwa konsumen di era teknologi tentu mereka rata-rata menggunakan handphone pintar. Nah, inilah menjadi peluang di kita bahwa pasar itu tidak sempit. Pasar itu luas di era Android ini. Nah, disinilah kemudian bagaimana kita bisa membuat postingan, mengambil gambar, foto, bagaimana melakukan promosi di situ. Jadi dari sebuah gerakan pertanian ini menjadi memang peluang besar di kita. Dan itu tentu harus dilakukan oleh petani-petani milenial yang kemudian mampu membawa pertanian ini diminati dan tentu membawa kesejahteraan. Karena pertanian ini kemudian mampu menyerap tenaga kerja. Ketika kita mengambil gambar, membuat sebuah aplikasi atau market, tentu kan ini sebuah profesi yang bisa mendatangkan pendapatan yang halal dan itu bisa mencukupi kehidupan kita sebenarnya. Iya, dan jangan ragu juga bahwa pertanian itu luar biasa, tidak ada matinya juga sebenarnya ya. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, semua orang mau sampai kapanpun itu masih akan butuh tetap makanan, suplai makanan. Artinya betul-betul dari awal sampai saat ini atau tidak akan pernah ada matinya soal pertanian tersebut. Jadi pertanian itu kan selama ada manusia, maka pertanian itu tidak akan pernah mati. Karena ini adalah kebutuhan utama. Betul. Sehingga memang sebagai generasi milenial tentu memang harus melek teknologi dan harus memanfaatkan ini. Jadi peluang ini itu tidak boleh disia-siakan. Tidak boleh disia-siakan. Dan Anda selalu bilang tadi bahwa kalau misalnya ada masalah, ada tantangan, ada hambatan, jangan dilihat itu sebagai sebuah masalah, tantangan, tapi jadikan sebagai peluang. Lihat sebagai peluang. Saya ingin sebelum kita tutup Insan yang Peduli Kemanusiaan, saya ingin Pak Jamaluddin memberikan harapan misalnya ataupun refleksi di Hari Tani Nasional tahun ini. Ya, jadi di Hari Tani Nasional di tahun ini, saya sebagai generasi petani milenial mengajak kepada seluruh petani-petani muda, kita jangan malu sebagai petani. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah petani, kita mampu melahirkan pangan. Semua orang butuh makan, itu dilahirkan dari petani. Kita bisa dikatakan sebagai pahlawan pangan. Betul. Oke, itu saja, Pak? Ya. Baik, terima kasih Pak Jamaluddin Ding Abu, founder Rumah Koran dan Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sudah hadir langsung bersama kami di program Insan yang Peduli Kemanusiaan untuk edisi hari ini, spesial di Hari
Tani Nasional tahun ini. Sekali lagi terima kasih dan semoga yang dicita-citakan bisa tercapai tadi ya, marketnya lebih luas lagi, lebih besar lagi tentunya. Sekali lagi terima kasih dan sahabat Insania, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di 97,9 FM Gorontalo, 87,6 FM Ternate, 88,7 FM Sorong, 103,4 FM Palu, dan di 87,6 FM Mataram, ataupun Anda yang mendengarkan streaming kami di insaniafm.com ataupun lewat aplikasi kami. Sekali lagi terima kasih Pak Jamaluddin dan Abu. Sama-sama. Hidup petani. Hidup petani. Baik, ini jadi akhir kebersamaan kita di Insania Peduli Kemanusiaan untuk edisi hari ini, Jumat 24 September 2021. Mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di Insania Peduli Kemanusiaan pekan depan.